Yo, selamat datang kembali guys. Terima kasih buat kalian semua yang sudah berkunjung ke channel ini. Yang pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Dune, yang dirilis pada tahun 2021. Jadi gimana cerita dari film kali ini? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Suatu hari di masa depan, tepatnya pada tahun 10191, ketika umat manusia berhasil memecahkan berbagai misteri yang selama ini tersimpan di seluruh alam semesta, mereka pun mulai melakukan perjalanan luar angkasa dari satu planet ke planet lain. Hingga akhirnya mereka menjadikan beberapa planet sebagai suatu negara yang dipimpin oleh seorang kaisar tertinggi bernama Saddam IV. Negara ini terbentuk dari beberapa keluarga bangsawan yang sangat patuh serta loyal terhadap sang kaisar tertinggi. Dan setiap kepala keluarga bangsawan diberikan wewenang untuk memimpin suatu planet yang akhirnya menjadi rumah bagi seluruh prajurit beserta keluarga bangsawan itu sendiri. Di antara banyaknya planet yang mereka kuasai, salah satu planet bernama Arrakis merupakan suatu planet yang terdiri dari hamparan padang pasir dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Namun di balik itu semua, planet Arrakis ternyata menyimpan sebuah kekayaan alam yang jauh lebih mahal dari uang, emas, atau bahkan berlian, yaitu rempah-rempah. Rempah-rempah ini memiliki khasiat yang dapat meningkatkan ketahanan tubuh seseorang secara drastis. Sehingga rempah-rempah itu sangat penting bagi mereka yang sering melakukan perjalanan luar angkasa. Planet Arrakis kemudian menjadi sebuah planet yang sangat berharga bagi seluruh alam semesta, hingga membuat beberapa keluarga bangsawan berniat untuk menguasai seluruh planet tersebut. Lalu di sini film pun dimulai. Scene beralih ke seorang wanita bernama Chani yang merupakan penduduk lokal dari planet Arrakis. Ia mengatakan bahwa selama ini keluarga bangsawan bernama Harkonnen telah menguasai planet itu bahkan jauh sebelum ia dilahirkan. Yang mana hal itu membuat Harkonnen menjadi sangat kaya raya, bahkan jauh lebih kaya dari sang kaisar itu sendiri. Meski begitu, para Harkonnen ternyata sangat kejam terhadap kaum Arrakis, sehingga kaum Arrakis pun mencoba menyerang mereka. Namun semua itu hanyalah sia-sia karena Harkonnen memiliki pasukan elit yang sangat kuat. Suatu hari, sang kaisar tiba-tiba memerintahkan para Harkonnen untuk pergi dari Arrakis. Tetapi Chani sangat yakin bahwa kaisar itu pasti akan mengirimkan orang lain yang akan menindas kaum Arrakis seperti yang pernah dilakukan oleh para Harkonnen. Lalu scene beralih ke sebuah planet Caladan yang dipimpin oleh bangsawan bernama Leto yang merupakan pemimpin dari keluarga Atreides. Seorang pemuda bernama Paul yang merupakan satu-satunya pangeran Atreides tiba-tiba saja terbangun setelah ia mengalami sebuah mimpi yang sangat aneh. Paul memiliki seorang ibu bernama Lady Jessica yang juga merupakan salah satu anggota dari sebuah organisasi bernama Bene Gesserit. Bene Gesserit merupakan sebuah anggota khusus wanita yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi seseorang hanya dengan perkataannya saja, yang mereka sebut sebagai The Voice. Selama ini Jessica telah mengajarkan Paul tentang semua ilmu yang ia pelajari dari Bene Gesserit, karena Paul memiliki kekuatan spesial yang dapat melihat masa depan serta kekuatan lain yang masih tersimpan dalam dirinya. Suatu hari, beberapa anggota dari badan politik bernama Lanceret yang mewakili seluruh keluarga bangsawan tiba-tiba saja menemukan mereka untuk menyampaikan sebuah pesan penting dari kaisar tertinggi. Kaisar menyuruh Leto dan seluruh pasukannya pergi ke Arrakis untuk menggantikan Harkonnen dalam menambah rempah-rempah. Sehingga Leto pun menyetujui dan berjanji untuk menciptakan kedamaian selama ia memimpin di planet tersebut. Selama pertemuan berlangsung, Jessica menyadari bahwa ada seseorang wanita yang merupakan salah satu anggota dari Bene Gesserit sedang memperhatikan Paul, hingga membuat Jessica merasa gelisah. Setelah pertemuan itu, Leto kemudian meminta beberapa pasukan elit untuk bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan dikirim menuju Arrakis terlebih dahulu sebagai mata-mata. Di sana Paul mencoba memperingati salah satu prajurit terbaik yang juga teman dekatnya, yaitu Duncan.
karena ia pernah bermimpi tentang kematian Duncan saat ia berada di planet Arrakis. Tetapi meski begitu, Duncan mencoba menenangkan Paul bahwa ia pasti baik-baik saja karena ia bukanlah seorang prajurit yang lemah. Setelah itu, Paul mencoba meminta ayahnya agar ia diizinkan untuk ikut bersama Duncan menuju Arrakis. Tapi sayangnya Leto tidak mengizinkannya karena Paul merupakan satu-satunya masa depan bagi keluarga Atreides. Leto menyadari bahwa sang kaisar saat ini sedang membuat skenario agar Atreides berperang dengan Harkonnen karena sebagian bangsawan sangat menginginkan agar keluarga Atreides lah yang memimpin sebagai seorang kaisar. Di planet Arrakis nanti, Leto akan mencoba bersekutu dengan para penduduk asli Arrakis atau bisa disebut sebagai Freemen. Karena selain menambah kekuatan tempur, ia juga ingin membebaskan bangsa Arrakis dari penjajahan yang selama ini membuat mereka sengsara. Setelah mendengar hal itu, Paul kemudian mencoba melatih ilmu bela dirinya bersama salah satu bawahan Leto yang bernama Guni Helet. Mereka memakai sebuah alat berbentuk seperti gelang yang berfungsi untuk memberikan lapisan pelindung transparan pada seluruh tubuh agar mereka tidak mudah terluka ketika sedang bertarung. Helet menyuruh Paul untuk selalu waspada ketika ia berada di Arrakis karena ia tidak tahu betapa kejamnya Harkonnen saat mereka menginginkan sesuatu. Sementara itu di planet Giedi Prime, tempat keluarga Harkonnen berada, Baron, pemimpin dari keluarga Harkonnen, dan keponakannya yang bernama Rabban sedang membahas tentang kekuasaan mereka yang telah diberikan pada Atreides oleh kaisar tertinggi. Merasa kecewa, Rabban mencoba menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh kaisar itu. Tetapi Baron mencoba menenangkannya karena semua ini hanyalah sebuah permulaan. Di sisi lain, Jessica tiba-tiba membangunkan Paul dan menyuruh seorang dokter bernama Dr. Yue untuk memeriksa kondisi vital Paul terlebih dahulu. Merasa bingung, Paul pun mencoba menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dan ternyata salah satu petinggi di Bene Gesserit, yaitu Helen, datang ke sana untuk mencari tahu apakah Paul merupakan seseorang yang terpilih yang selama ini sudah lama mereka nantikan. Helen mencoba mengetes Paul dengan cara memasukkan tangannya ke sebuah kotak. Dan ternyata Paul dapat melewati ujian tersebut, yang mana hal itu menandakan bahwa Paul memiliki kekuatan besar yang masih tertidur dalam dirinya. Kemudian setelah Helen pergi, Jessica mengatakan pada Paul bahwa selama ini Bene Gesserit telah mengendalikan pemerintahan dari balik bayangan. Dengan hati-hati, mereka telah mengatur beberapa garis keturunan agar melahirkan seorang anak terpilih yang memiliki potensi untuk menyelamatkan para Freemen dari kekejaman Harkonnen. Singkat cerita, Leto beserta seluruh keluarga besar Atreides akhirnya tiba di Arrakis dengan didampingi oleh prajurit terbaik mereka. Namun tanpa mereka sadari, ternyata mereka justru disambut dengan sangat baik oleh para Freemen. Karena para Freemen percaya bahwa Paul merupakan seseorang yang terpilih yang dapat menyelamatkan mereka dari kesengsaraan. Lalu setelah Paul dan yang lain tiba di rumah baru, Paul pun mencoba mempelajari beberapa hal tentang Arrakis, termasuk cacing pasir yang dapat tumbuh sepanjang 400 meter. Tampaknya cacing pasir itu sangat tertarik dengan suara, sehingga para Freemen sering menggunakan teknik jalan pasir yang dapat menirukan suara desiran pasir ketika sedang berjalan di gurun. Saat Paul sedang fokus pada pelajarannya, tiba-tiba muncul seekor serangga pembunuh dari dalam tembok yang mencoba menyerangnya. Tetapi pada akhirnya, Paul berhasil menangkap serangga tersebut, yang ternyata orang yang mengendalikan itu merupakan mata-mata dari Harkonnen yang telah terkubur dalam tembok selama 6 minggu hanya untuk melakukan sebuah tugas, yaitu membunuh Paul. Leto yang sangat marah terhadap kejadian itu menyuruh seseorang bernama Tufin untuk segera mencari mata-mata lainnya karena ia merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan seluruh keluarga Leto. Di sisi lain, Helen datang menemui Baron untuk menyampaikan sebuah pesan dari Kaisar bahwa Kaisar akan memberikan beberapa pasukannya demi menambah kekuatan yang dimiliki oleh Baron. Selain itu, bahwa Baron bebas membunuh siapapun kecuali Jessica dan Paul karena mereka berdua berada dalam pelindungan Bene Gesserit. Awalnya Baron menyetujui permintaan Helen tersebut, tetapi saat Helen pergi, ia pun berniat untuk membunuh mereka berdua dengan cara melemparkan mereka pada cacing pasir raksasa.
kita kembali ke Arrakis. Setelah Paul dan yang lainnya selesai melakukan rapat, mereka akhirnya bertemu dengan Duncan yang baru saja kembali dari misinya. Setelah hidup bersama para Freeman selama beberapa minggu di padang pasir, Duncan pun menceritakan kepada mereka tentang kelompok para Freeman yang disebut sebagai Seeds, serta ketua mereka yang bernama Stilgar. Kemudian setelah Leto dan Stilgar bertemu, Leto berjanji bahwa selama ia memimpin Arrakis, ia tidak akan pernah berburu parasit seperti yang dilakukan oleh Baron sebelumnya. Besok harinya, Leto, Paul, dan yang lainnya berniat melakukan pengamatan terhadap para pekerja yang sedang memanen rempah-rempah di padang pasir. Namun sebelum itu, mereka sempat bertemu dengan ahli ekologi dari Kekaisaran, serta seorang preman yang bernama Dr. Litaines. Ia bertugas untuk mengecek pakaian yang sedang mereka pakai, karena pakaian itu merupakan pakaian khusus yang dapat mengubah keringat menjadi air minum. Sehingga selain melindungi dari panas, pakaian itu juga bisa digunakan untuk mencegah tubuh kehilangan cairan. Lalu setelah siap, mereka pun segera melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka menemukan sebuah mesin yang digunakan untuk mengambil rempah-rempah. Tetapi ketika mereka melihat ada seekor cacing yang sedang menuju ke mesin itu, entah mengapa alat yang biasa digunakan untuk mengangkut mesin itu tiba-tiba saja rusak, sehingga mereka pun berniat untuk mengevakuasi seluruh orang yang ada di dalam mesin itu. Sementara cacing itu bergerak dengan sangat cepat menuju ke arah mereka. Paul pun mencoba turun dari pesawat untuk mengarahkan para penjaga untuk segera pergi dari sana, tetapi saat dia tidak sengaja menghirup rempah-rempah yang ada di dalam pasir, tiba-tiba saja Paul pun mulai mengalami penglihatan yang aneh, hingga membuat dirinya tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Helen pun segera menjemput Paul. Tetapi karena cacing itu sudah terlalu dekat, mereka pun sempat kewalahan saat sedang berlari di atas pasir tersebut, yang pada akhirnya mereka semua berhasil naik ke dalam pesawat. Sementara mesin pemanen rempah-rempah dimakan oleh cacing raksasa yang berukuran sangat besar. Kemudian ketika mereka sudah sampai di rumah, Paul menceritakan sebuah mimpi yang ia alami pada ibunya tentang seorang wanita Freeman bernama Chani. Dan selain itu, ia juga melihat ibunya yang sedang menggendong seorang bayi dengan mata biru seperti Freeman, yang mana mata biru itu menandakan bahwa mereka sering menghirup bau rempah-rempah. Atau bisa disimpulkan bahwa mereka tinggal di gurun selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Mendengar hal itu, Jessica pun sangat ketakutan dengan apa yang akan terjadi pada mereka nanti. Sementara itu di planet Salusa, tempat Kaisar berada, para pasukan sedang bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan berangkat menuju Arrakis bersama pasukan dari Harkonnen untuk berperang melawan pasukan Atreides. Meski mereka tahu bahwa pasukan Atreides sangatlah kuat, mereka tidak menghiraukannya karena saat ini mereka memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih banyak daripada pasukan Atreides. Malamnya saat Leto menyadari bahwa para penjaga telah dibunuh oleh seseorang, tiba-tiba saja muncul serangga pembunuh yang menyerang punggungnya, hingga akhirnya serangga itu berhasil menembus armor miliknya yang membuat Leto lumpuh seketika. Ternyata selama ini, Dr. Yue telah membocorkan informasi pada Baron. Bahkan ia juga sempat mematikan sistem pertahanan yang ada di sana agar pasukan musuh bisa menyerang mereka. Ia terpaksa melakukan hal itu karena Baron telah menculik dan menyiksa istrinya, sehingga ia rela melakukan segala cara agar ia bisa menyelamatkan istrinya itu. Meski begitu, Dr. Yue memberikan kesempatan pada Leto dengan cara mengganti giginya dengan gigi palsu yang dapat mengeluarkan racun agar Leto bisa membunuh Baron dengan meniupkan racun tersebut. Tidak lama kemudian, pesawat mereka pun mulai dijatuhi bom yang dapat menembus armor sehingga Helen dan para pasukannya hanya bisa menunggu kedatangan pasukan musuh dan mencoba melawan mereka di daratan. Yang tapi pada akhirnya, satu persatu dari mereka mulai tumbang karena pasukan musuh jauh lebih banyak dari pasukan Atreides. Di sisi lain, setelah Duncan berhasil mengalahkan beberapa pasukan musuh, ia pun mencoba mencari Leto, Paul, dan Jessica. Tetapi karena ia tidak bisa menemukan satupun dari mereka, dia akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana menggunakan sebuah pesawat capung yang berhasil ia rebut dari para pasukan Harkonnen.
Sementara itu, Paul dan Jessica yang saat itu sedang dibawa oleh pasukan Harkonnen akhirnya berhasil membebaskan diri dengan cara menggunakan kekuatan voice mereka, hingga pasukan itu pun mulai menyerang satu sama lain. Mereka berniat kembali ke rumah, tetapi ternyata seluruh tempat itu telah berubah menjadi seperti lautan api, sehingga mereka berdua memutuskan untuk bersembunyi di balik pasir. Namun ketika Paul terlalu banyak menghirup rempah-rempah itu, ia pun mulai mendapatkan penglihatan tentang dirinya yang sedang bertarung di tengah perang suci yang terjadi di seluruh alam semesta. Melihat Paul yang sedang ketakutan, Jessica pun mencoba menenangkannya karena ia tahu seberapa besar penderitaan yang akan ditanggung oleh Paul nanti. Di sisi lain, saat Dr. Yue meminta Baron untuk melepaskan istrinya, Baron justru membunuhnya karena Baron sama sekali tidak peduli dengan Dr. Yue. Lalu saat Baron mendekati Leto yang sedang terbaring lumpuh, tiba-tiba Leto menghembuskan nafas beracun yang sebelumnya diberikan oleh Dr. Yue, hingga membuat seluruh ruangan itu dipenuhi oleh racun yang sangat mematikan. Kejadian itu pun menewaskan seluruh anak buah Baron yang saat itu sedang berada di sana. Tetapi ternyata Baron berhasil bertahan hidup karena sebelumnya ia telah mengaktifkan armornya terlebih dahulu. Sementara itu Paul dan Jessica keluar dari tempat persembunyian. Duncan pun akhirnya berhasil menemukan mereka berdua, sehingga ia pun meminta maaf karena ia tidak bisa melindungi Leto dan yang lainnya. Kemudian saat badai pasir akan tiba, mereka bertiga serta Dr. Keynes mencoba berlindung dari badai di sebuah stasiun tua yang dulunya pernah digunakan untuk menguji ekologi. Yang tanpa mereka sadari, ternyata pasukan Sardaukar telah mengetahui keberadaan mereka. Sehingga Duncan pun mencoba menahan para pasukan Sardaukar agar Paul dan yang lain bisa pergi dari sana. Dengan seluruh kemampuannya, Duncan berhasil mengalahkan beberapa pasukan hingga akhirnya ia terkena serangan dan akhirnya meninggal dunia. Sementara itu Paul dan yang lainnya berhasil menemukan jalan keluar. Tetapi karena pesawat yang ada di jalur evakuasi itu hanya cukup untuk 2 orang saja, sehingga Dr. Keynes pun menyuruh Paul dan Jessica pergi terlebih dahulu. Dr. Keynes kemudian menyalakan sebuah alat bernama temper agar cacing pasir itu datang ke arahnya. Tetapi sayangnya, para pasukan Sardaukar berhasil menusuknya dari belakang. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja mereka mulai terhisap ke dalam pasir, hingga akhirnya mereka semua dimakan oleh cacing raksasa itu hidup-hidup. Di sisi lain, Paul dan Jessica berusaha kabur dari kejaran pasukan Sardaukar, hingga akhirnya mereka terpaksa masuk ke dalam badai pasir yang memiliki kecepatan 800 km per jam tersebut. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Paul, mereka berdua berhasil keluar dari badai dengan selamat. Tetapi sayangnya, pesawat yang mereka gunakan mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga mereka pun harus bertahan hidup di atas hamparan pasir yang sangat luas. Dengan menggunakan penglihatan miliknya, Paul pun akhirnya berhasil menemukan jalan menuju tempat Stilgar berada. Tetapi meski mereka sudah menggunakan teknik jalan pasir, mereka tidak sengaja menginjak jebakan drum pasir milik para Freeman, sehingga mereka berdua pun berusaha lari sekencang-kencangnya menuju bebatuan yang ada di dekat sana, karena cacing pasir itu mulai mengejar mereka. Lalu saat cacing pasir itu menunjukkan dirinya di depan Paul, tiba-tiba seseorang menyalakan alat temper, sehingga cacing itu pun pergi menuju temper tersebut. Tidak lama setelah itu, Paul dan Jessica akhirnya menemukan keberadaan Stilgar. Tetapi karena ia menganggap Jessica merupakan seorang wanita tua yang lemah, ia pun mencoba berduel dengannya. Tetapi ternyata ia tidak tahu bahwa Jessica juga memiliki kemampuan bela diri, sehingga Jessica berhasil mengalahkan Stilgar dengan sangat mudah. Stilgar akhirnya percaya pada mereka dan mencoba membawa mereka ke tempat persembunyian. Tetapi salah satu Freeman bernama Jamis justru menolak keputusan tersebut, sehingga ia pun menantang Paul untuk berduel dengan tradisi Freeman, yaitu siapapun yang kalah, maka ia harus kehilangan nyawanya. Dengan menggunakan pisau pemberian Chani, Paul pun mencoba berduel dengan Jamis. Tetapi meski ia lebih unggul dalam pertarungan tersebut, Paul tidak ingin membunuh Jamis, karena sebelumnya ia tidak pernah membunuh seseorang dengan tangannya sendiri. Namun saat ia mendapatkan penglihatan bahwa ia akan mati jika tidak melepaskan masa lalunya itu, yang pada akhirnya Paul terpaksa membunuh Jamis. Meski sebenarnya ia tidak ingin melakukan hal tersebut.
Setelah pertarungan tersebut, para Freeman pun mulai mempercayai bahwa Paul merupakan seseorang yang terpilih. Dan ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju tempat persembunyian, mereka sempat melihat seorang Freeman sedang mengendarai cacing pasir yang mereka anggap sebagai kekuatan gurun pasir. Tetapi meski begitu, Chani mengatakan bahwa semua ini hanyalah awalan saja, karena mereka memiliki banyak hal lain yang jauh lebih hebat dari kejadian tersebut. Lalu di sini film pun berakhir. Dan itu dia guys, cerita dari film Dune. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.